Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ushul Fikih, dan juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan untuk menonton video ini. Di mana dalam video kali ini kelompok kami akan menyampaikan tentang kaidah-kaidah pengambilan hukum 2. Tentu saja saya tidak akan sendiri, karena saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Taura, Sinta, dan Safa. Dalam materi kali ini terbagi menjadi beberapa subbab, yaitu diantaranya yang pertama ada mantuk dan mafhum yang akan dibacakan oleh Taura Aurelia Syiera Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi mantuk dan mafhum. Mantuk adalah lafadz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang diucapkan. Dengan kata lain, mantuk adalah makna yang tersurat. Contohnya, diharamkan bagi kamu bangkai. Mantuk ayat ini adalah bangkai itu hukumnya haram. Mantuk ini dibagi menjadi dua, yaitu mantuk sarih dan mantuk ghoiru sarih. Mantuk sarih yaitu makna yang ditunjukkan oleh lafadz dengan dalalah mutabakoh atau tadlamun. Yang kedua, mantuk ghoiru sarih adalah makna yang ditunjukkan oleh lafadz dengan iltizam, baik berupa iktidla, ima, atau isyarah. Iktidla itu sendiri yaitu makna di mana kalam tidak bisa tegak kecuali dengan memperkirakannya. Contohnya, sabda Nabi, umatku bebas dari 3 beban dosa: salah, lupa, dan dalam keadaan terpaksa. Secara akal sehat, sebuah perbuatan yang sudah terjadi tidak mungkin dihapus dan dianggap tidak terjadi. Maka yang dimaksud dihapus di sini adalah dosa dari perbuatan dosa tersebut. Memperkirakan makna dosa inilah yang menyebabkan hadis ini dapat dipahami dengan baik. Jadi hadis di atas jika diartikan perbuatan yang timbul dari umatku berupa ketersalahan, lupa, dan dipaksa, dosanya dihapus. Yang kedua ada isyarah. Isyarah adalah makna lazim yang tidak langsung dipahami teks, dan makna tersebut bukanlah makna yang dimaksud oleh teks. Yang ketiga ada ima, adalah penyertaan hukum dengan sifat yang memberi petunjuk bahwa sifat itu menjadi ilat bagi hukum tersebut. Contohnya adalah menyertai perintah memerdekakan budak, sebab jima pada arti hadis berikut. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, aku bersetubuh dengan istriku di siang bulan Ramadan. Rasul menjawab, merdekakanlah seorang budak. Perintah memerdekakan seorang budak tersebut menunjukkan bahwa jima menjadi ilat untuk memerdekakan budak. Yang kedua ada mafhum. Mafhum yaitu lafaz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang terdapat di balik dari arti mantuknya. Dengan kata lain, mafhum itu disebut dengan makna tersirat. Mafhum terbagi menjadi dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Yang pertama ada mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah adalah penetapan hukum dari makna mantuk yang diucapkan. Contoh, janganlah kamu berkata kepada kedua orang tua dengan perkataan yang menyakitkan perasaannya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kata falatakul lahum ma'ufin mafhum muwafaqahnya adalah mencaci dan menghina. Demikian juga janganlah kau mendekati zina. Maka mafhum muwafaqah dari kata takrobu zina adalah berduaan dan berpacaran. Para ulama mengatakan bahwa semua mafhum muwafaqah adalah hujjah. Mafhum al-muwafaqatih hujjatun, artinya konklusi mafhum muwafaqah yang tidak bertentangan dengan syarak dapat dijadikan pegangan hukum. Dalam contoh yang penulis paparkan, maka bukan hanya berkata yang dilarang, melainkan juga menghardik dan menghina orang tua juga dilarang keras.
Yang kedua ada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah adalah menetapkan hukum kebalikan dari hukum mantuknya. Contoh mafhum mukhalafah adalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nisa ayat 23. Terima kasih untuk materinya. Untuk subbab yang kedua ada muradif dan mustarak yang akan dibacakan oleh Sinta Umul Rosidah. Kepada Sinta Umul Rosidah dipersilahkan. Untuk materi selanjutnya ada muradif dan mustarak. Muradif adalah dua kata atau lebih dari satu yang disebut sinonim. Sedangkan mustarak adalah satu lafadz yang mempunyai dua arti atau lebih. Untuk contohnya al-asadu yaitu singa, al-kitu yang artinya kucing. Itu adalah untuk contoh al-muradif. Untuk contoh al-mustaraknya ada dahaba yaitu pergi dan al-ainu itu mata. Yang selanjutnya ada kaidah-kaidah yang berhubungan dengan muradif dan mustarak. Menetapkan dua muradif pada tempat yang lain itu boleh jika dibenarkan oleh syariat. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat karena ya tidak boleh diubah-ubah. Bagi yang Malikiyah, takbir sholat itu tidak dibolehkan kecuali lafadz Allahu Akbar. Selain itu tidak boleh. Yang kedua ada bentuk-bentuk lafadz muradif dan mustarak. Contoh lafadz muradif dalam Al-Quran, yang pertama al-khauf dan al-khasyah yang artinya takut. Yang kedua ada asyuk dan al-bughi yang artinya pelit. Dan yang ketiga ada hasad dan al-hidu yang artinya dengki. Dan yang keempat ada asabil dan at-torik yang artinya jalan. Untuk contoh pada lafadz mustarak, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 288. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri dari 3 kali quru'. Lafadz quru' pada lafadz di atas dalam bahasa Arab yang berarti suci atau pada masa haid. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengerahkan segala kemampuannya untuk mengetahui arti yang dimaksud oleh syariah dalam arti ayat tersebut. Terima kasih untuk materi yang kedua. Yang selanjutnya ada subbab yang ketiga yaitu takwil dan nasah yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Syifa Nabila Safitri. Saya akan membacakan materi tentang takwil dan nasah. Yang pertama takwil. Di sini ada definisi takwil. Pada awalnya takwil berasal dari kata dasar awala yu'awilu yang memiliki arti penjelas, dan dari arti ini sama seperti kata al-tafsir yang berarti iuran atau tafsir, atau berasal dari kata al-marjun yang mengandung arti tempat kembali atau al-jaza yaitu balasan. Menurut istilah, takwil adalah memindahkan suatu perkataan dari arti yang jelas kepada arti yang tidak jelas, yang kemungkinan besar lebih sesuai karena ada alasan yang kuat sehingga arti ini yang dianggap lebih sesuai. Kedua ada kriteria atau syarat-syarat takwil. Terdapat beberapa syarat-syarat takwil, yaitu diantaranya ada dalam menata takwil suatu lafaz dalil, seorang yang mentakwil sudah memiliki keahlian dalam bidang pentakwilan, serta dibutuhkan dalam penguasaan berbagai ilmu-ilmu syara' atau agama seperti ilmu fikih, ilmu hadis, dan usul fikih, sehingga memungkinkan untuk kompromikan kedua dalil yang saling bertentangan dengan mentakwilkannya. Yang kedua, di dalam ini ada hal lafaz yang ditakwil harus diwajibkan untuk memiliki sebuah kriteria atau lafaz yang hanya boleh ditakwil dan hal tersebut masih berada di dalam kajiannya, seperti sesuai dengan tatanan dalam ilmu bahasa Arab, dan harus mencapai dengan ketentuan-ketentuan syara' yang sudah ada dan istilah yang sudah ada di dalamnya. Lafaz tersebut dapat ditakwilkan dan secara lahiriah lafaz tersebut juga memiliki makna lazim dan maknanya tidak lazim. Yang C, dapat takwil harus didasarkan pada hadis-hadis yang sahih di mana statusnya bisa benar-benar menguatkan terhadap hasil dari pentakwilan tersebut. Yang D, dengan melalui takwil bahasa maka akan bisa menghasilkan lafaz yang bisa
ditakwil dan harus mencakup dari beberapa arti. Jadi dalam hal ini lafaz takwil harus sesuai dengan kriteria lafaz agar dalam pentakwilan itu sesuai dengan pengkajian. Yang takwil tidak diperbolehkan untuk bertentangan dengan nasah qotiyah karena hal ini menyebabkan nasah qotiyah masuk dalam bagian tata urutan syariah yang secara umum. Jika memang hal itu tidak demikian, maka dalam hal itu takwil tidak akan dianggap sah karena takwil itu merupakan salah satu cara berijtihad yang bisa berkualitas dani. Sedangkan dani sendiri tidak akan kuat untuk melawan qotiyah. Yang F, arti dari pentakwilan nasah itu sendiri harus lebih kuat dari arti lahiriah dengan menghasilkan bukti yang bisa dikuatkan oleh beberapa dalil. Karena bila didapati dalil yang mendukungnya lemah, maka dalil tersebut tidak dapat mendukung pemalingan makna dan tidak dapat diamalkan. Bahkan takwil dapat dikatakan meragukan ketika dalil tersebut mempunyai kekuatan yang sama berdasarkan dilalah lafaznya dengan makna yang lazim. Yang ketiga ada landasan takwil. Pada dasarnya takwil itu tidak ada dan juga tidak terbentuk kecuali dengan bukti adanya suatu dalil yang menguatkan. Kemudian dari munculnya ide pokok tersebut akan memunculkan beberapa masalah. Di antaranya yaitu merupakan salah satu kewajiban yang berguna untuk mengamalkan pada setiap petunjuk yang berasal dari beberapa yang mencakup arti nasah secara nyata. Maka dari semua dalil dianggap hujah dengan kejelasan dan keberadaannya sehingga dalam hal ini lafaz mutlak itu akan sesuai dengan kemutlakannya dan tidak diikat kecuali dengan bukti berupa dalil. Dan juga lafaz umum akan berlaku sesuai dengan keumumannya dan itu tidak perlu ditahsin kecuali dengan adanya sebuah dalil. Adapun beberapa dalam lafal khas itu bisa diamalkan sesuai dengan dasar hakikat artinya sendiri dan hal itu tidak boleh mengubah menjadi arti kalimat atau majasi kecuali dengan adanya sebuah dalil, dan sementara dalam hal itu takwil sudah menyalahi landasan tersebut. Maka di dalam landasan umum, takwil itu sendiri adalah mengamalkan sebuah dalil di mana yang sesuai dengan konteks bahasanya itu sendiri dan bisa mengambil ketetapan hukumnya. Dan takwil itu mencakup berbagai kemungkinan yang awalnya berasal dari akal, bukan berasal dari bahasa. Sebab takwil itu dapat mengubah arti yang sesuai dengan kebutuhan bahasa dan takwil tidak akan ada jika tidak terdapat bukti dengan adanya sebuah dalil. Yang keempat ada klasifikasi takwil. Takwil itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu takwil qorib yang artinya takwil yang dimana di dalam pentakwilannya itu hanya berdasarkan pada dalil terendah. Maksudnya yaitu berdasarkan pada pemahaman secara logis, tekstual maupun kontekstual. Dalam takwil qorib, dalam penetapannya hanya membutuhkan dalil yang sederhana. Dan adapun takwil yang kedua yaitu takwil bait. Takwil bait merupakan takwil di mana yang persyaratannya tidak dapat dipenuhi di dalam suatu pentakwilan yang berdasarkan pada dalil terendah. Maka dari hal itu, jika ternyata di dalam takwil itu sudah ditemukan adanya sebuah penyimpangan dari persyaratan tersebut, maka hal seperti itu takwil harus ditolak. Berbeda dengan takwil qorib tadi, takwil badi ini menetapkannya tidak hanya membutuhkan dalil yang sederhana, melainkan dalam hal ini membutuhkan dalil yang kuat agar dapat memalingkan dari makna yang lazim pada makna yang tidak lazim, sehingga akan menghasilkan makna yang tidak lazim tersebut menjadi kuat dan dapat dipergunakan. Lalu ada materi nasah. Yang pertama, definisi nasah. Nasah yang berarti membatalkan, menghapuskan, atau menyalin. Atau secara istilah, nasah merupakan membatalkan sesuatu hukum dengan dalil yang datang kemudian. Yang kedua ada syarat-syarat nasah.
Adapun syarat-syarat nasakh yang disepakati antara lain yang dibatalkan adalah hukum syara. Pembatalan itu datangnya dari tuntunan syara. Pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu berlakuan hukum seperti perintah Allah tentang kewajiban berpuasa. Tidak berarti dinasah setelah selesai melaksanakan puasa tersebut. Tuntunan yang mengandung nasah harus datang kemudian. Adapun persyaratan yang diperselisihkan antara lain, yang pertama ada alasan yang dikemukakan oleh Mu'tazilah dan sebagian Hanafiyah yang menyatakan bahwa hukum yang dinasah itu pernah dilaksanakan atau syara telah memberikan kesepakatan untuk melaksanakan hukum tersebut yang menunjukkan bahwa hukum itu baik. Yang kedua, golongan Mu'tazilah dan Muturidiyah berpendapat bahwa disyaratkan hukum yang dinasah itu haruslah ditunjukkan untuk sesuatu yang baik yang diterima akal pembatalannya. Syarat tersebut tidak diterima jumhur dengan alasan bahwa baik dan buruknya suatu perbuatan itu ditentukan oleh syara, bukan oleh akal. Yang ketiga, sebagian ulama usul fikih mensyaratkan adanya penggantian terhadap hukum yang dibatalkan. Mereka beralasan dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 2. Yang keempat, ada sebagian ahli usul fikih dari golongan Hanafiyah mensyaratkan bahwa apabila akan menasahkan terhadap nasah Al-Quran atau hadis yang mutawatir, maka nasih itu harus sederajat, tidak boleh yang kualitasnya lebih rendah seperti menasah hadis mutawatir dengan hadis ahad. Yang ketiga ada rukun nasah. Terdapat beberapa rukun nasah, yaitu diantaranya yang pertama ada adat nasah, yaitu pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Yang kedua, nasih, yaitu dalil kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya, nasih itu berasal dari Allah, karena dialah yang membuat hukum dan menghapusnya. Yang ketiga, mansukh, yaitu hukum yang dibatalkan, yang dihapus atau dipindahkan. Rukun yang terakhir ada mansukhan, yaitu orang yang dibebani hukum. Lalu yang keempat ada hikmah nasah. Dalam pensyariatan berbagai hukum dalam Islam terdapat beberapa pendapat dari para ulama usul fikih yang memiliki maksud untuk menjaga kemaslahatan umat manusia, baik di dunia ataupun di akhirat. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syari juga menuntut kepatuhan dan ketulusan para hambanya guna melakukan keseluruhan perintah dan menjauhi semua larangannya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Lalu adapun subbab yang terakhir atau subbab yang keempat, yaitu ta'arud dan tarjih yang akan disampaikan oleh Safa Nur Azizah. Untuk Safa Nur Azizah dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai ta'arud dan tarjih. Yang pertama yaitu ta'arud. Ta'arud menurut bahasa yaitu pertentangan antara dua hal. Adapun menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa satu dari dua dalil yang menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Sebagai contoh, ada ulama yang menghendaki atau berpendapat bahwa kaki itu wajib dibasuh ketika berwudu. Namun dalam qiraat lain, ada ulama yang mengatakan bahwa kaki itu cukup disapu saja ketika berwudu, serta masih banyak contoh yang lainnya lagi. Namun perlu dicatat bahwa ta'arud yang sebenarnya tidak mungkin terjadi dalam diri nas itu sendiri, sebab pertentangan seperti itu berarti pertentangan dalam diri syar'i, terutama Allah sendiri. Yang selanjutnya, pendapat ulama mengenai ta'arud. Bila mana dalam pandangan seorang mujtahid terjadi ta'arud antara dua dalil, maka perlu dicarikan jalan keluarnya. Dan di sini terdapat perbedaan pendapat antara kalangan Hanayah dan Saiyah. Yang pertama yaitu kalangan Hanayah.
Jalan yang ditempuh bila mana terjadi ta'arud secara global yaitu 1. Dengan meneliti mana yang lebih dahulu turunnya, ayat atau diucapkannya hadis, dan bila diketahui, maka dalil yang terdahulu dianggap telah dinasak atau dibatalkan oleh dalil yang datang belakangan. Yang kedua, jika tidak diketahui mana yang lebih dahulu, maka cara selanjutnya adalah dengan tarjih, yaitu meneliti mana yang lebih kuat di antara dalil-dalil yang bertentangan itu dengan cara tarjih, yang dijelaskan secara panjang lebar dalam kajian usul fikih. Yang ketiga, jika tidak bisa ditarjih karena ternyata sama-sama kuat, maka jalan keluarnya dengan mengompromikan antara dua dalil itu. Yang keempat, bila tidak ada peluang untuk mengompromikannya, maka jalan keluarnya adalah dengan tidak memakai kedua dalil itu. Dan dalam hal ini, seorang mujtahid hendaklah menunjuk kepada dalil yang lebih rendah bobotnya. Sedangkan menurut kalangan Syafi'iyah, langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu 1. Dengan mengompromikan antara dua dalil itu selama ada peluang untuk karena mengamalkan kedua dalil itu lebih baik dari hanya mengfungsikan satu dalil saja. Yang kedua, jika tidak bisa dikompromikan, maka jalan keluarnya adalah dengan jalan tarjih. Yang ketiga, selanjutnya, jika tidak ada peluang untuk mentarjih salah satu dari keduanya, maka langkah selanjutnya adalah dengan meneliti mana di antara dua dalil itu yang lebih dahulu datangnya. Jika sudah diketahui, maka dalil yang terdahulu dianggap telah dinasak atau dibatalkan oleh dalil yang terkemudian. Yang keempat, jika tidak mungkin mengetahui mana yang lebih terdahulu, maka jalan keluarnya dengan tidak memakai dua dalil itu, dan dalam keadaan demikian, seorang mujtahid hendaklah merujuk kepada dalil yang lebih rendah bobotnya. Karena ta'arud berarti pertentangan, maka ta'arud dalil berarti adanya dalil-dalil yang seakan saling bertentangan, dan jika terjadi ta'arud, maka dibutuhkan tarjih, yaitu penguatan salah satu dalil yang seakan saling bertentangan. Untuk yang selanjutnya yaitu tarjih. Tarjih menurut bahasa berarti membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. Menurut istilah seperti dikemukakan oleh Al-Baidawi, ahli usul fikih dari kalangan Syafi'iyah, adalah menguatkan salah satu dari dua dalil yang zani untuk dapat diamalkan. Adapun yang dimaksud tarjih sebagaimana dirumuskan oleh para ulama adalah membandingkan dalil-dalil yang tampak bertentangan untuk dapat mengetahui manakah di antaranya yang lebih kuat dibandingkan dengan lainnya. Mentarjihkan salah satunya dengan segala jalan tarjih ditempuh bila usaha menjamak atau menasaknya tidak berhasil. Berdasarkan definisi itu, dapat diketahui bahwa dua dalil yang bertentangan dan akan ditarjih salah satunya itu sama-sama zani. Berbeda dengan itu, menurut kalangan Hanafiyah, dua dalil yang bertentangan yang akan ditarjih salah satunya itu bisa jadi sama-sama qoti atau sama-sama zani. Oleh sebab itu, mereka mendefinisikan tarjih sebagai upaya mencari keunggulan salah satu dari dua dalil yang sama atas yang lain. Dalam definisi itu tidak dibatasi dengan dua dalil yang zani saja. Yang selanjutnya mengenai tata cara tarjih. Cara mentarjihkan di antara dua buah hadis yang nampaknya berlawanan itu ada dari dua segi, yaitu memiliki keadaan sanad dan meneliti keadaan matan. Yang pertama, tarjih dari segi sanad. Tarjih dari segi ini mungkin dilakukan antara lain dengan meneliti rawi yang menurut jumhur ulama usul fikih, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih banyak jumlahnya didahulukan atas hadis yang lebih sedikit. Yang kedua, dari segi matan. Tarjih ini kemungkinan dilakukan dengan beberapa bentuk, antara lain bahwa bila mana terjadi pertentangan antara dua dalil tentang hukum suatu masalah, maka dalil yang melarang didahulukan atas dalil yang membolehkan. Ada satu lagi jenis tarjih, yaitu dari segi adanya faktor luar yang mendukung salah satu dari dua dalil yang bertentangan. Dalil-dalil yang didukung oleh dalil lain, termasuk dalil yang merupakan hasil ijtihad, didahulukan atas dalil yang tidak mendapat dukung. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, dengan harapan teman-teman sekalian dapat memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan jikapun ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar.
Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.